Tahap pertama, peserta didik membuka Google Classroom dengan kode ruang kelasnya masing-masing yang sudah Bapak bagikan di sini, yaitu kelas 8A. Nah, di dalam kelas 8A, ruang kelas 8A tersebut Bapak sudah membagikan, yaitu ada LKPD, ada media pembelajaran, bahkan bahan ajar pertemuan juga ada, terus video YouTube yang nantinya mereka dianalisis oleh kelompok mereka masing-masing, bahkan untuk mengerjakan tugas kelas, yaitu di sini ada tugas pilihan ganda. Nah, tugas pilihan ganda di sini sudah dikasih petunjuk, yaitu peserta didik yang nantinya disuruh mengisi dulu, yaitu dari yang pertama berarti suatu contoh nama lengkap, iya ada kelas, misal kelas 8A, tokennya juga sudah dibagikan di dalam LKPD, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, nama lengkap misal Asri. Nah, langsung ke pertanyaan-pertanyaan peserta didik. Di sini tinggal mengisi saja, klik poin A atau B, apa C, apa D, sampai nomor seterusnya. Terakhir, terus langsung kirim. Tinggal kirim saja, nanti nilai juga sudah terekam secara otomatis di aplikasi Google Classroom. Yang pertama yaitu menelaah bagaimana kedudukan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah bagaimana hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, di sini peserta didik dapat menelaah pokok kaidah negara yang fundamental. Yang terakhir yaitu menyebutkan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk pembahasan yang pertama di sini Bapak, yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Dasar, di mana Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis. Hukum dasar tertulis berarti ada hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis di sini yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Biasanya disebut dengan konvensi. Pada poin yang kedua yaitu mengenai hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Nah, seperti biasanya Bapak akan mengajukan sebuah pertanyaan, bagaimana hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan? Ada hubungannya tidak? Ya, Mas Ipang. Ada Pak, hubungan sangat erat sekali. Hubungannya sangat erat. Maksud hubungan sangat erat tersebut bagaimana, Mas Ipang? Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok. Memuat dua hal pokok. Apa saja dua hal pokok tersebut? Yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Sedangkan pembukaan memuat pernyataan cita-cita, tujuan, kedaulatan rakyat dan dasar negara setelah Indonesia merdeka. Pada poin ketiga di sini pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Bisa dilihat di situ pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebut sebagai pokok kaidah dikarenakan yaitu yang pertama memuat dasar negara Pancasila serta aspirasi perjuangan dan tekad dari bangsa Indonesia. Yang keempat di sini merupakan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Yang keempat di sini kita akan mempelajari yaitu mengenai makna
pembukaan alinea Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ ada 4 alinea. Yang pertama di mana bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pada alinea kedua di sini bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan atau momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Pada alinea ketiga ini yaitu memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual. Terus alinea yang keempat di sini Indonesia memuat prinsip-prinsip negara, di mana di situ ada tujuan negara, ada undang-undang ketentuan diadakannya undang-undang dasar, bentuk negara yaitu republik yang berkedaulatan rakyat, dasar negara yaitu Pancasila. Nah, sampailah materi kali ini yaitu di mana kalian akan berdiskusi Sudah selesai anak-anak untuk diskusinya? Sudah. Dari kelompok 1 mengenai video tersebut menceritakan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan karena penjajahan ini tidak sesuai dengan alinea pertama. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 di mana penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Terima kasih presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 tadi oleh Mas Fahri. Setelah mempelajari materi ini, otomatis kalian bisa menyimpulkan ya mengenai materi tersebut yang dari pembahasan tadi yang pertama yaitu dari kedudukan sampai makna alinea. Coba dari kelompok 3 kesimpulan dari materi ini apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan. Yang kedua, pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, memuat prinsip-prinsip negara dan dasar negara. Ya. Nah, di dalam LKPD kalian, di dalam lembar kerja peserta didik kalian, di situ ada tugas yaitu kalian harus membuka Google Classroom di mana ada soal pilihan ganda dengan kode kelas V3T75PR dan tokennya yaitu 12345. Silakan sekarang kalian kerjakan. Dari yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan kalian pelajari di rumah. Di situ di Google Classroom tersebut Bapak sudah memasukkan materi-materi, bahkan LKPD kalian pun sudah ada di Google Classroom, dilihat, dibaca nanti ya. Untuk tugas yang tadi sudah ya, intinya sudah dilaksanakan untuk yang soal pilihan. Sekian materi dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.